Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Andika Putra ini dari kelompok 2 ingin membahas suatu mata kuliah yaitu studi Quran dan hadis. Yang saya mengambil tema yaitu membahas tentang kenapa Al-Quran tidak dibukukan dan tentang sekretaris Nabi, yang dimana buku yang saya ambil yaitu The History of the Quranic Text, From Revelation to Compilation, yang ditulis oleh MM Al-Azami. Dan di sini saya akan membahas pada bab 6 ya. Bentar. Oke. Di bab 6 ini sendiri membahas tentang bagaimana pengumpulan Al-Quran, the written compilation of the Quran, to the prophet, unless all possible measure to preface the Quran. He did not bind all the surah together in the one master volume, as evidenced by Zaid bin Sabit statement that. Jadi di sini dibahas bahwa Nabi telah mengerahkan segala upaya untuk melestarikan Al-Quran, dan beliau tidak menggabungkan semua surah menjadi satu jilid utama sebagaimana dibuktikan oleh pertanyaan Zaid bin Sabit bahwa kemudian Nabi SAW walam yakun Al-Quran jam'u fi syai'in. Nabi Muhammad SAW diangkat dari dunia ini ketika Al-Quran belum dikumpulkan jadi sebuah kitab. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang bagaimana uh, Al-Quran ini dibukukan dan alur dari bagaimana Al-Quran itu bisa dibukukan pertama kali ya. Oke. Okay. Not the usage of the word gathered rather than Brighton, commenting on his Al-Khatib say, this quote refers to the lack of a specific book with specific traits the Quran had indeed been written down in its entirety during a prophet lifetime, but has not been collected together, not where the surah are recorded. Dari dari kutipan ini dituliskan kita harus tuh namanya memperhatikan penggunaan dalam kata yang dikumpulkan dan bukan ditulis. Mengomentari hal ini, Al-Khatib berkata, kutipan ini merujuk pada kurangnya sebuah kitab khusus dengan ciri-ciri tertentu. Uh, Al-Quran memang telah tertulis secara keseluruhan selama masa hidup Nabi, tapi belum dikumpulkan atau belum dijadikan satu mushaf ya. Seperti surat-suratnya pun belum disusun ya, seperti kita ketahui sekarang. Dan pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa Al-Quran pada zaman itu belum dibukukan. Menyusun setting of the master volume might have proved challenging and any defined as reflect subsequently affecting the legal provision of or wording are certain verse will have required proper inclusion and a law back format greatly reflect and the insertion of the new verse and the new surah. For the revelation did not occur until the short time before the prophet death, but with his death the way added forever. There will be no more verse abrogation and readjustment so that the institution lends itself perfectly with the compilation of the Quran into the single and fit the volume, no hesitation were felt in artistic dedication. Prudence compelled the community to hasten in these tasks. The Allah guided the combination to serve the Quran in the into fashion and fulfill his promise of forever preserving his book. Jadi di sini dibahas yaitu menyusun sebuah jilid utama mungkin terbukti menentang setiap nazar ya. Jadi dari zaman Nabi itu ada nazar yang menentang untuk menyatukan Al-Quran yang diturunkan kemudian yang mempengaruhi ketentuan hukum tersebut dan susunan kata ayat tertentu akan memerlukan pernyataan yang tepat format halaman karena wahyu tidak berhenti selamanya dan tidak ada lagi ayat atau nazar penataan ulang sehingga situasi tersebut sangat cocok untuk penyusunan Al-Quran jadi setuju terpadu. Nah jadi setelah adanya nazar tersebut akhirnya tidak ada lagi penentangan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu jilid terpadu ya. Dan tidak ada keraguan yang dirasakan dalam mengambil keputusan ini. Ya, kenapa nggak ada keraguan? Karena ini adalah salah satu uh, pengambilan keputusan yang baik untuk melihat
kemajuan ke depan terhadap Al-Quran ini dan mendorong masyarakat muslim saat itu untuk mempercepat tugas ini. Dan Allah membimbing para sahabat untuk mengabdi kepada Al-Quran dan memberikan rubah sehingga memenuhi janjinya untuk melestarikan kitab selamanya. Dikutip dalam surat Al-Hijr ayat 15, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kami telah menurunkan pesan itu dan kami pasti akan menjaganya dari kerusakan. Dari kutipan ini kita telah mengetahui uh, ya, untuk tidak meragukan pesan-pesan atau ayat-ayat wahyu yang diturunkan pada Allah kepada Nabi dan itu adalah hal baik untuk dikumpulkan ya. Lanjut, uh, masa Abu Bakar dan pengangkatan Zaid bin Thabit sebagai penyusun Al-Quran. Di sini ada suatu peperangan yaitu perang Yamamah. Perang Yamamah sendiri adalah pertempuran besar pada Desember 632 Masehi di wilayah Yamamah atau sekarang bisa disebut Riyadh atau Arab Saudi. Bagian dari perang Riddah yang mempertemukan pasukan Khalifah Abu Bakar di bawah komando Khalid bin Walid melawan pengikut Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin meski menelan korban besar termasuk bayi penghafal Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, muncul gelombang murtad di berbagai wilayah Jazirah Arab. Salah satu ancaman terbesar datang dari wilayah Yamamah di dekat Riyadh sekarang. Di sana seorang pria bernama Salman al-Hanafi mengaku sebagai nabi baru. Muslimah bukan serang Usai lama bukan sekitar menghadapi, ia memiliki pasukan yang sangat besar, sekitar 40.000 prajurit, dan mulai mengubah kalimat-kalimat yang meniru gaya bahasa Al-Quran untuk menyesatkan orang-orang karena kebohongannya, yaitu ia dijuluki Musailamah Al-Kadzab, si pendusta ya kan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan muslim di bawah komando Panglima Khalid bin Walid. Pertemuan ini terjadi di sebuah padang yang luas, yaitu di Yamamah. Pertempuran yang berlangsung sangat sengit, pasukan muslimah Musailamah bertahan dengan sangat kuat di sebuah area dikelilingi dinding tinggi yang kemudian dikenal sebagai kebun kematian atau Hadikot Al-Mawat, keberanian sahabat. Para sahabat Nabi menunjukkan keberanian luar biasa. Salah satunya Al-Baro bin Malik meminta dilemparkan melewati dinding benteng menggunakan tameng agar bisa bukan pintu gerbang dari dalam. Nah, kekalahan Musailamah akhirnya benteng tersebut jebol. Musailamah tewas di tangan Wahsy bin Harb, orang yang sama membunuh Hamzah, paman Nabi sebelum masuk Islam. Dan meskipun pasukan muslim menang, kerugian dialami sangat menyesakan hati. Sekitar ada 1.200 muslim yang gugur atau syahid, yang menjadi perhatian khusus bagi sejarah Quran dalam status mereka yang gugur. Karena sebagian dari mereka itu kebanyakan adalah hufaz atau penghafal Quran. Di antara mereka terdapat sahabat-sahabat senior yang memiliki hafalan paling otentik langsung dari lisan Rasulullah. Dampak tersebut terhadap penulisan Al-Quran, gugurnya puluhan penghafal Al-Quran dalam satu waktu memicu alarm bahaya di benak Umar bin Khattab. Umar berpikir, jika perang-perang berikutnya terjadi, maka para penghafal terus gugur. Maka Al-Quran perlahan bisa hilang dari muka bumi. Nah, itu tentang perang Yamama ya. Setelah perang Yamama pun Abu Bakar langsung mengambil langkah untuk mengumpulkan Al-Quran ya. Di sini terlihat that report Abu Bakar sent for me the time when the Yama battle had witnessed the martyrdom of numerous combination. I found Umar bin Khattab with him. Abu Bakar began, Umar has just come me inside in the Yama battle that has that more severely in with the Qura, and the fear it will deal them equally severity of the war. As the result of the Quran will be gone. Yes, Habun al-Quran, Imma therefore of the opinion that we shall command the Quran be collected. Abu Bakr I said to Umar, how can we work on what the proper reference did? Umar replied that it was good did regardless, and he did not cast reply the scruple until Allah resented me the undertaking, and I become of the same mind of him, that you are the young and intelligent. You have the record of revelation for the prophet, and we know nothing to your discredit the verse of the Quran and collect it together. By Allah, I did ask to move a mountain, it could behave weaker and what they request of to me now. I asked them now how they could undertake what the prophet had never done, but Abu Bakr and Umar instead that it was permissible and good. They did just reply and scribble until Allah reconciled
She left me and undertaking the way Allah had already counselled Abu Bakar and Umar. Jadi dalam kutipan ini Abu Bakar tuh memanggil Zaid setelah peperangan Yamamah. Setelah Abu Bakar menyaksikan telah banyaknya syahid dalam perang tersebut, dan si Zaid ini mendapati si Umar bin Khattab bersamanya. Dan Abu Bakar berkata, dalam perang Yamamah kematian telah menimpa Al-Quran dengan sangat parah, dan aku khawatir kematian akan menimpanya dengan parah yang sama di perang medan perang lainnya. Akibatnya banyak penghafal Al-Quran akan hilang. Oleh karena itu aku berpendapat bahwa engkau harus menyerahkan Al-Quran dikumpulkan. Abu Bakar melanjutkan, aku berkata kepada Umar, bagaimana kita dapat memulai apa yang tidak pernah dilakukan Nabi? Umar menjawab bahwa itu adalah perbuatan baik. Apapun keadaannya, dia tidak akan berhenti menjawab keraguanku sampai Allah mendamaikan aku dengan usaha itu. Dan aku pun sependapat dengan Zaid. Engkau masih muda dan cerdas. Engkau biasa mencatat wahyu-wahyu untuk Nabi, dan kami tidak tahu ada hal buruk tentangmu. Maka tekunilah Al-Quran dan kumpulkan semuanya. Lalu Zaid pun berkata, demi Allah, seandainya mereka memintaku memindahkan gunung, beratnya tidak akan lebih berat daripada apa yang mereka minta dariku sekarang. Aku bertanya kepada mereka bagaimana mereka dapat melakukan apa yang belum pernah dilakukan Nabi. Tapi Abu Bakar dan Umar bersikeras bahwa itu diperbolehkan dan baik. Setelah dipanggil, Zaid pun menerima tugas penting untuk mengawasi komunitas tersebut. Umar yang telah mengusulkan praktik tersebut setuju untuk memberikan bantuan sepenuhnya. Jadi dalam kutipan ini kita tahu siapa yang ditugaskan setelah perang Yamamah itu, yaitu Zaid bin Habib, yang dimana yang dipercayakan oleh Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dan membuat komite untuk namanya mengumpulkan pembukaan Al-Quran menjadi satu jilid. Lanjut kepada Zaid bin Thabit kredensial. In this early 20s at the time, Zaid has been privileged enough to live in the Prophet neighborhood and serve on the one invisible crevice. He was among the Hufas and bread this credential made him an outstanding choice for his tag. Abu Bakar As-Siddiq listed his qualification in the narration above. Jadi kenapa di sini dipilihnya Zaid bin Tabib ya? Jadi pada usia 20-an pada saat itu Zaid itu cukup beruntung orangnya ya. Karena dia tinggal menjadi salah satu dapat tinggal di lingkungan Nabi, dan terus menjadi salah satu juru tulisnya Nabi yang paling terkemuka. Ia juga termasuk dalam kelompok yang hufaz atau penghafal Quran. Dan luasnya kualifikasi ini menjadikan pilihan yang luar biasa untuk tugas ini. Abu Bakar pun mencantumkan kualifikasi dalam riwayat di atas. Yang pertama, Zaid Yod, including vitality energy. Masa muda Zaid itu menunjukkan vitalitas dan energi. Yang kedua, is erect is erect is irreproachable morals. Abu Bakar specially said, La tanhamik, we don't not accuse you and of any wrongdoing. Akhlaknya yang tak tercela, Abu Bakar secara khusus berkata, kami tidak menuduhmu melakukan kesalahan apapun. Dan yang ketiga, is intelligence, yaitu kecerdasannya menunjukkan kompetensi dan kesadaran yang diperlukan. Yang keempat, is prior experience with the recording of wahyu, dan pengalamannya dalam merekam wahyu. Dan di sini penulis juga menambahkan, I may add one more point to his credit. That was one of the fortunate few who attended Archangel Jibril residential with the Prophet during Ramadan. Nah, Zaid adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung dapat menghadiri pembacaan Al-Quran oleh malaikat Jibril bersama Nabi selama bulan Ramadan. Lanjut kepada instruksi Abu Bakar dan Zaid bin Thabit. Abu Bakar instructed Zaid bin Thabit, let me the court be cause before Abu Bakar will has Khalif, an elderly woman, after asking for the share in the inheritance for his grandson. He replied, the amount of grandson share was not mentioned in the Quran, nor did he recall the Prophet making any statement regarding in this inquiring of this is attendance. He received an answer from Al-Mughira was standing up, said he had been present when the Prophet said the grandmother's hair was 116. Abu Bakr asked if other called corroborate Al-Mughira, to which Muhammad bin Maslama testified
in the affirmative. Carrying the matter beyond the realm of doubt meant that Abu Bakr had a request verification before acting al-Mughirah's statement in the regard Abu Bakr and subsequently Uthman as we share. We are simply following the Quran edik continuing witness. Jadi ada dalam Abu Bakar instruksi pada Zaid itu ada suatu kasus yang di mana ada seorang nenek yang setelah meninggalnya cucunya itu tuh dia bertanya tentang namanya warisan apa yang didapatkan. Cuman dia itu menjawab bahwa tidak disebutkan dalam Quran bahwa nenek itu tidak mendapatkan warisan. Setelah itu, tapi si nenek itu berkata pernah bahwa ada orang yang menjawab bahwa nenek jatah untuk nenek ini adalah 1/6. Dia mendengar dari Nabi waktu itu. Nah, dari statement ini tuh akhirnya membutuhkan namanya saksi, yaitu Al-Mughirah dan satu lagi Muhammad bin Maslamah. Akhirnya setelah ini dinyatakan statement bahwa untuk mengumpulkan dalil bahwa dibutuhkan namanya dua saksi untuk menyetujui dari namanya apa yang didengar dari wahyu-wahyu Nabi. Nah, dan syarat dan protokol untuk yang mustahil ini, Zaid itu sempat protes karena beratnya beban ini. Ia merasa mendirikan gunung lebih mudah, namun setelah ia menerima tugas tersebut, Abu Bakar tidak membiarkan bekerja sendirian atau tanpa aturan. Abu Bakar menetapkan protokol verifikasi ganda yang sangat ketat. Yang pertama yaitu tadi larangan mengandalkan hafalan semata. Meskipun Zaid adalah seorang hafid atau penghafal dan Umar hafal Quran, Abu Bakar memerintahkan agar tidak ada satupun ayat diajar di dalam suhuf lembaran resmi kecuali ada bukti fisiknya. Ini dilakukan menghindari kesalahan manusia kecil apapun. Yang kedua, yang ini pengumpulan terbuka di Masjid Nabawi. Disebutkan dalam hadis ini, this law the witness by its role in the Quran compilation as well the hadith methodology as questioned at the record of Abu Bakar instructed to Zaid. Abu Bakar told Umar and Zaid, sit and rest to the Prophet mosque. If anyone break the fast of the Quran, both along with the two witness then record it. Nah, pengumpulan itu terbuka di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi diubah menjadi pusat pengumpulan data. Abu Bakar meninggalkan Umar untuk mendampingi Zaid. Mereka membuat pengumuman asal. Barang siapa memiliki catatan Al-Quran yang ditulis Nabi, bawalah kepada kami dengan membawa kedua saksi dan lalu menuliskan itu. Nah, yang kedua adalah as if the West means to witness where memory backed by the written word or the witness decree of the first was written verbatim appropriate or meaning they will testify that it was of the from with the Quran was revealed the intention was accept only what had been written the prophet presented no replying on one memory alone. Nah, jadi dari kutipan ini tuh yang kedua dijelaskan lagi bahwa dibutuhkan untuk dua saksi. Sedangkan kalau untuk satu saksi itu kurang mendukung karena memori untuk menghafalannya itu kurang. Disebutkan hukum dua saksi, the law of the two witness, inilah inti dari instruksi Abu Bakar yang paling teknisi dan brilian menurut Dr. Al-Azami. Zaid tidak boleh menerima catatan terus begitu saja. Setiap naskah entah itu di kulit, di tulang atau di batu harus didukung oleh dua saksi yang bersumpah bahwa satu, naskah tersebut benar ditulis di hadapan Nabi Muhammad. Yang kedua, naskah tersebut ditulis tepat pada saat wahyu diturunkan. Ini bukan sekedar mengumpulkan kertas, ini adalah audit forensik. Zaid harus mencocokkan tiga hal sekaligus, hafalan pribadinya, hafalan masyarakat lisan, dan bukti fisik yang disaksikan dua orang tulisan. Nah, terus yang selanjutnya, how Zaid bin Thabit utilized the written materials. Di sini dibahas bagaimana Zaid bin Thabit itu dengan material tertulis. Yang pertama, Zaid bin Thabit tidak bekerja dengan kertas kosong. Tantangan pertamanya adalah mengumpulkan arsip yang tersebut
sedang tersebar di seluruh Madinah pada zaman Nabi. Kertas pada saat itu sangat mahal dan langka. Wahyu dicatat di atas apapun yang terjadi saat itu. Zaid harus mengidentifikasi materi-materi tersebut. Ada ada 5 ya guys, yaitu riko, potongan kulit atau kain, lifa atau batu-batu tulis putih yang bermukaan halus, asap atau pelupak kurma bagian pangkalnya yang lebar, aktof, tulang belikat unta atau kambing, yang kedua adim, potongan kulit binatang yang sudah disamak. Zaid harus mengatur logistik yang mengelola benda-benda itu dalam video. Menggambarkan rumah Zaid dan sudut masjidnya yang penuh dengan tumpukan media tulis purba ini dan masing-masing bawa potongan wahyu yang sangat berharga. The normal version is collecting manuscript in for the intended compare different copies of the same rock. So naturally, all copies will be equal value in obtaining manuscript edition, with the war most defendable and which are worthless. Grace started that of the few rules among the important which are altered copies are generally more reliable than newer ones. Copies that were revised and corrected by script through comparison with the modern manuscript and are superior are those which like this. If there are no extent, any copies here from these losses are significant. Jadi kopian yang lama tuh lebih utama daripada yang baru. Yang kedua, kopian tuh bisa jadi yang paling benar through the comparison with the modern manuscript daripada yang utama are superior to which like this. Yang ketiga, if the original extant and any copy script from this lost all significant, dan jika ada muncul yang original, wahyu yang asli, maka yang selain itu dia itu tidak signifikan. Lanjut, Zaid bin Thabit and use the oral research. Nah, jadi selain menggunakan teks tulis, Zaid bin Thabit itu juga menggunakan namanya lisan, yaitu sesuai dengan tadi yang dibahas di awal, menggunakan dua kriteria, dua saksi. Dan lanjut, dalam masa pengumuman Al-Quran tuh ada namanya kasus ya, kasus ayat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah atau surat di sini atau surat Taubah. Setelah berbulan-bulan bekerja mengulangi lembaran Al-Quran, Zaid bin Thabit hampir menyelesaikan tugasnya. Hampir seluruh ayat telah terverifikasi melalui sistem segitiga, hafalan Zaid, hafalan kolektif sahabat, dan bukti fisik tertulis dengan dua saksi. Namun saat sampai ini bagian akhir surat Baro'ah atau Zaid menghadapi ketentuan hukum yang sangat serius. Zaid itu mencari catatan tulis pada ayat 128 sampai 129 yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum idzanahu alaihi ma amintum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dan kamu sendiri. Masalahnya bukan karena lupa Zaid menghafalnya, Umar menghafal, dan mayoritas sahabat di mana menghafalnya cari lisan. Ayat ini sudah mutawatir, pasti benar. Namun Zaid telah bersumpah untuk mematuhi diri bongkar. Tidak boleh ada ayat yang dicatat kecuali memiliki bukti fisik ya tertulis yang dibuat di zaman Nabi. Terus pencarian yang melelahkan, Zaid itu berkeliling. Akhirnya Zaid itu berkeliling kepada Madinah, mencari siapa yang memiliki catatan tertulis untuk ayat ini, membuktikan bahwa Zaid mengarang atau membuktikan bahwa Zaid tidak mengarang atau mengandalkan ingatan saja. Dr. Al-Azami menekan bahwa jika Zaid mau mempermudah pekerjaan, ia bisa langsung menulisnya karena ia adalah seorang hafid. Tapi ia memilih untuk setia pada metodologi ilmiah yang sangat kaku. Hingga ya setelah pencarian panjang, naskah tulis tersebut ditemukan pada salah satu orang, yaitu Abu Hudaimah al-As'ari. Nah, dari sini di akhirnya Ziza itu dilema oleh antara satu saksi atau dua saksi. Di sini letak dramanya. Sesuai protokol, setiap naskah tertulis harus didampingi oleh dua saksi. Untuk melihat naskah itu ditulis oleh depan Nabi, Abu Zaid membawa naskahnya tapi tidak ada orang yang memiliki naskah tertulis di depan Nabi. Abu Zaid membawa naskahnya tapi tidak ada orang lain yang membawa naskah tertulis serupa untuk menjadi saksi kedua. Sesuai prosedural, Zaid seharusnya menolak naskah tersebut. Namun jika ia menolaknya, maka Mushaf akan kehilangan dua ayat yang semua orang tahu itu adalah bagian dari Al-Quran. Ia adalah ujian terbesar bagi Zaid bin Thabit dalam praktek kompilasi ini. Solusi kenadian keistimewaan Abu Hudaimah. Zaid bin Thabit telah memiliki kecerdasan luar biasa. Teringat akan sebuah peristiwa di masa lalu, Rasulullah SAW
pernah terlibat dalam sebuah urusan hukum dengan orang Arab atau Badui dengan Abu Huzaimah dan memberikan kesaksian untuk membela Nabi. Karena integritas Abu Huzaimah yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW saat itu bersabda, siapa saja yang kesaksiannya didukung oleh Abu Huzaimah, maka kesaksiannya itu adalah cukup atau setara dengan dua orang saksi. Gelar Abu Huzaimah pun dikenal dengan Du Asyhadatain, pemilik dua kesaksian. Zaid menyadari bahwa ini adalah kunci untuk yang telah disediakan oleh Rasulullah SAW untuk masa depan dengan dasar hukum kenabian ini. Kesaksian tunggal Abu Zaimah diterima secara legal dan setara dengan syarat dua saksi yang ditetapkan Abu Bakar. Nah, maka itu pembahasan kasus pada surat At-Taubah ini. Placement of the suhuf into the assessment archive. Nah, di bab ini pun dibahas bahwa suhuf itu kan artinya literary sheet of the parchment, uh, kumpulan dari beberapa mushaf. Nah, dari mushaf tersebut akhirnya dikumpulkan menjadi satu dokumen, yaitu dalam dokumen utama di kenegaraan. Dan terakhir adalah peran Umar dalam penyebaran Al-Quran. Umar sendiri memiliki peran penting pada saat itu. Setelah namanya Umar Umar berada di ambang kematiannya, dia menyuruh Abu Bakar tuh Abu Bakar menyuruh Umar untuk namanya menyebarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya uh, tersebar di kalangan Madinah ataupun di Mekah, tapi juga tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab pada saat itu. Jadi kesimpulan dapat kita ambil di sini bahwa Al-Quran tuh pada zaman dahulu dengan adanya uh, kehilangan para para muhafid itu kan menjadikan tantangan bagi Khalifah Zaid bin Thabit, Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi untuk kesimpulan bab 6 seperti itu ya. Bab 6 mengenai perkembangan Al-Quran pada zaman Abu Bakar atau penulisan kembali Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar. Dan sekarang kita masuk ke namanya bab 7, yaitu Usman Musaf. Dari bab ini kita sudah mengetahui dari judulnya, yaitu pengumpulan Al-Quran atau penyempurnaan Al-Quran pada zaman Utsman itu berdampak besar, mulai dari sistemnya langsung dan dari bagaimana penulisan tersebut disempurnakan dari bagian yang sebelumnya yang telah diselesaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 7. Chapter 7, Uthman Mus'hab. During the reign of Uthman, the selected by popular pledge as the third caliph, Muslim engaged in the jihad to the reach of Azerbaijan and Armenia in the north, hailing from various tribes and provinces. The affecting forces possessed sundry dialects, and the Prophet, out of necessity, had taught them to recite the Quran in their own dialect, given the difficulty of having to abandon their native tongues so suddenly, but the resultant differences in the pronunciation now began production bridges to conflict within the combination. Jadi di sini dituliskan pada masa pemerintahan Utsman tuh yang terpilih melalui sumpah rakyat sebagai khalifah ketiga, umat Islam terlibat dalam jihad hingga ke wilayah Azerbaijan dan Armenia di utara. Berasal dari berbagai suku dan provinsi, pasukan tempur ini memiliki beragam dialek dan nabi karena kebodohan telah mengajari mereka untuk membaca Quran dan dialek mereka sendiri, mengingat kesulitan untuk membuat mereka meninggalkan bahasa ibu mereka secara tiba-tiba, namun perbedaan pengucapan yang dihasilkan mulai menimbulkan perpecahan dan konflik di dalam komunitas. Jadi di zaman Utsman ini tuh ada nama konflik bahasa ya. Al-Quran diajarkan bahasa ini berbeda dengan bahasa di Azerbaijan, bahasa di Armenia tuh berbeda sehingga menimbulkan konflik. Lanjut, the dispute in the Russian and Uthman response.
Hudayfa bin al-Yaman went to Usman directly from the Azerbaijan of Armenia frontier war, having unit force from Iraq with others from Syria. He had observed a regional difference from the pronunciation of the Quran, different which had caused friction or conflict. He asked us to take this Ummah community in hand before they differ about their book like the Christian and Jews. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman langsung menemui Utsman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia, tempat ia telah menggabungkan pasukan dari Irak dengan pasukan dari Suriah. Mengamati perbedaan regional mengenai pelafalan Al-Quran, perbedaan yang telah menyebabkan gesekan, ia pun berkata, "Wahai Khalifah, nasihatnya, bimbinglah umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi." Nah, perselisihan semacam itu bukanlah hal yang sepenuhnya baru, karena umat telah mengantisipasi bahaya ini selama kekhalifatannya. Setelah mengirim Ibnu Mas'ud ke Irak dan mendampingi ia mengajar dalam dialek Hudail, seperti yang dipelajari Ibnu Mas'ud sebelumnya, Umar menegur, Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy, maka ajarkanlah sesuai dengan dialek Quraisy dan bukan dialek Hudail. Nah, terdapat dua riwayat yang mengenai bagaimana Utsman melaksanakan tugas ini. Dalam versi pertama yang lebih terkenal, beliau membuat salinan dengan mengandalkan sepenuhnya pada suhuf-suhuf yang disimpan oleh Hafsa. Nah, dengan adanya perdebatan ini, akhirnya tuh Utsman tuh mengambil inisiasi untuk membuat Al-Quran dari dialek-dialek lainnya. Yaitu akhirnya Utsman tuh membentuk namanya suhuf-suhuf Quran sesuai dengan dialek yang atau dialek-dialek bahasa negara kekuasaan Islam yang saat itu berkembang ya. Utsman preferred as Musaf directly from the Suhuf. Jadi di sini Utsman tuh menyusun Musaf langsung dari surah-surah. According to the first report, Utsman concluded his deliberation and rejected the Suhuf from Hafsa, agreeing immediately for the scribing of the duplicate copies Al-Baro narrates. Menurut laporan pertama, Utsman tuh menyelesaikan musyawarahnya dan mengambil kembali Suhuf Hafsa dan segera mengatur pembuatan salinan lengkapnya. Dan juga ketika Utsman memutuskan mengumpulkan Al-Quran, ia membentuk suatu komite yang terdiri dari 12 orang dari suku Quraisy dan Ansar. Di antara mereka terdapat Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Dan 12 orang ini ya. Jadi pada masa itu Utsman tuh akhirnya membentuk panitia pembuat Al-Quran yang baru yang disempurnakan. Terdiri dari yang pertama Said bin Al-As'ad bin Said bin Al-As'ad untuk mengkoreksi, yang kedua Nafi bin Duraib bin Amr bin Nawfal dan 10 lainnya termasuk Zain bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Az-Zubair, Abdurrahman bin Hisam dan Kathir bin Haflah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Malik bin Abi Amir, Abdullah bin Umar. Dan yang ke-12 adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, jadi gunanya panitia ini untuk namanya menyempurnakan dari perdebatan yang tadi ya, yang perdebatan bahasa dialek agar namanya Quran ini dapat diterima di bagai dialek Arab pada saat itu. Lanjut. Arranging for an anonymous community, Uthman commissioned their 12 to manage this task by collecting and tabulating all the Quranic fragments within the prophet presence and the great historian. Jadi Utsman menugaskan ke 12 orang ini untuk mengelola tugas ini dengan mengumpulkan dan menyusun semua naskah Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi. Sejarawan besar Ibnu Asai wafat 570 Hijriah melaporkan dalam sejarah Damaskusnya. Malik bin Amir menceritakan, I was among these upon from the Mus'haf was dictated from the written source, and if any controversies are recorded in particular, first they would say, where is the scriber of the persimmon? Precisely how did the prophet teach him the first, and they would resume scribing, leaving the portion blank and sending for the man in question of to clarify his scribing. Jadi Malik bin Amr menceritakan, aku termasuk di antara orang-orang yang didiktekan mushaf dari sumber tulis, dan jika timbul perselisihan mengenai ayat tertentu, mereka berkata, di manakah penulis naskah ini? Bagian tepatnya Nabi mengajarkan ayat ini kepadanya. Lalu mereka melanjutkan penulisan, meninggalkan bagian itu kosong dan memanggil orang yang bersangkutan untuk mengklarifikasi tulisannya. Lanjut Utsman retrieved the suhuf from the Aisyah compression. Jadi Utsman tuh juga membandingkan
suhuf atau mengambilkan suhuf dari Aisyah. Ketika Utsman ingin membuat salinan resmi, ia meminta Aisyah untuk memberikan kepadanya naskah-naskah yang dititipkan kepada Nabi untuk disimpannya di dalam rumahnya. Kemudian ia memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengkoreksinya karena ia sendiri tidak memiliki waktu luang karena ingin mencurahkan waktu untuk memerintahkan rakyat dan menghakimi mereka. Jadi kali ini salinan independen tersebut diperiksa ulang dengan membandingkan dengan suhuf resmi yang berada di tangan Hafsa. Dari sini ya. There are so useful detail in narration regarding the accusation of the punishment from Aisyah. Aisyah Duxansi took the traditional standard the narrative change this week. Following report, however, lends tracks to the previous one. Ibn Saud narrates out authority Harun bin Umar Walid's death. Jadi Utsman juga mengambil suhuf-suhuf dari Aisyah untuk diperbandingkan dengan berbagai suhuf-suhuf lainnya. Dari uraian di atas kita tidak ditemukan interkonsistensi antara suhuf dan mushaf independen, dan dari sini muncul dua kesimpulan umum. Yang pertama, teks Al-Quran itu benar-benar stabil sejak awalan, tidak seperti yang dituduhkan sebagian orang, berubah-ubah dan tidak menentu hingga abad ketiga dan kedua. Metode yang digunakan dalam penyusunan selama kedua masa pemerintahan tersebut sangat teliti dan akurat. Ini. Jadi, Summary Ibn Wusat sepet in al-Masaif that Utsman revolting Ottoman Cobalt asing prepares resort sent to Aisyah house for the suhuf in the account for different were found. The Utsman copy being corrected as necessary. Gathering this narrative together give us the following. Utsman preferred independent copy relating entirely to primary source, which the include the combination parchment along with additional material helped by Aisyah. Utsman received the suhuf from Hafsa for verification. Jadi Utsman menerima suhuf dari Hafsa untuk memverifikasi. So this time the independent copy was recorded against the officially suhuf decided with Hafsa. One may wonder why Caliph Utsman to take the trouble to compile an autonomous copy when the end product was to be converted with the suhuf. Anyway, the likeliest reason is simplest one. This gathered early thousand of combination into the battle against apa sih ini yang mana, and always then we are unable to participate in the suhuf compilation in the drawing from the large pool in greater material. Utsman independent copy provided the surviving combination the opportunity to protect of this momentous endeavor. In the above account, no inconsistency were found between the suhuf and the invented mushaf. From this, two broad inclusion emerged. First, the Quranic text was strictly stable from the earliest days, and not as some explicit and political until the third century. And second, the method involved in compilation during the both race were meticulous and accurate. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi uraian ini tuh tidak ditemukan perdebatan atau antara suhuf dan mushaf independen. Malah di sini muncul dua kesimpulan. Yang pertama, teks Al-Quran itu benar-benar stabil dari awal munculnya wahyu dan tidak benar-benar berubah dan tidak menentukan hingga abad ketiga dan kedua. Materi dalam penyusunan selama kedua masa pemerintahan tersebut sangat teliti dan urut. Jadi selama penyusunan dua pemerintahan tersebut antara penyusunan waktu Umar dan Utsman tuh selama teliti dan akurat, yang dimana pada bab sebelumnya Zaid bin Thabit yang mengumpulkan orang harus membutuhkan dua saksi untuk namanya menyetujui wahyu tersebut. Nah, yang keempat, bab keempat adalah the sectioning and distribution of Utsman Musnad. Pengesahan dan distribusi Mushaf Utsman. The David copy one verified against the suhuf was summa qara'na ala sahabati bayna yadaika Utsman. The combination in Utsman presence with the final recitation over he dispatched duplicate copies for distribution throughout to many provinces
of the Islamic nation. His general introduction that the people were down the Mus'haf suggests he wanted the companion, to make duplicate copies the Mus'haf for their own personal use. Jadi setelah definisi dengan Suf adalah bacakan kepada para sahabat Utsman. Setelah pembacaan terakhir selesai, beliau mengirimkan salinan rakap untuk didistribusikan ke seluruh provinsi di negara Islam. Pemerintah umumnya agar orang-orang menuliskan mushaf menunjukkan bahwa beliau ingin para sahabat membuat salinan rakap mushaf untuk penggunaan pribadi mereka sendiri. Jadi setelah namanya suhuf ini selesai, Utsman tuh memerintahkan untuk membacakannya kepada sahabat dan didistribusikan ke seluruh negara Islam. Perintah umumnya agar orang-orang itu menuliskan mushaf yang ditujukan bahwa beliau ingin para sahabat memulai salinan rangkap mushaf untuk penggunaan pribadi mereka sendiri. Jadi beliau tuh mengusulkan untuk membuat dialek dalam salinan rangkap mushaf dengan dialek mereka masing-masing untuk penggunaan mereka sendiri. The number of created copies made, jumlah salinan terverifikasi yang dibuat. How many copies did Utsman distribute? According to some report, for Kufa, Basra, and Syria, with the last one being kept in Madinah. Another account at Makkah, Yemen, and Bahrain. Ad-Dani for the first report. Professor Shawki Daif believed, however, that egg were made because Utsman retained of one for himself. In support of this, we know that Khalid bin Ilyas made comparison between the Musaf given by Utsman and the one prepared for Medina, and so the premise of egg copies seems the most logical. Al-Yaqubi, a historian, says that the Uthman sent Musaf to Kufa, Basra, Medina, Makkah, Egypt, Syria, Bahrain, Yemen, Aljazair for a total nine. There is also there is also evidence that during the process for preparing these copies, some people scribed additional one for their own personal use. A study of one of these unofficial copies and give it in PP. Jadi jumlah salinan yang dibuat oleh Utsman tuh ada banyak perdebatan ya di sini. Ada yang bertanya berapa banyak salinan didistribusikan Utsman. Untuk pelaporan tuh ada 4, yaitu ada di Kufra, di Ba'ro, dan Suria, dan yang terakhir disimpan di Madinah. Ada menurut laporan lain menambahkan Mekah, Yaman, dan Bahrain. Namun Profesor Shawki Daif percaya bahwa 8 salinan dibuat. Kerabat Utsman menyimpan satu untuk diri sendiri. Sebagai pendukung hal ini, kita tahu bahwa Khalid bin Ilyas membandingkan mushaf yang disimpan oleh Utsman dengan yang disiapkan untuk Madinah, sehingga premis 8 salinan Utsman mengirimkan mushaf ke Kufra, Baro, Madinah, Makkah, Mesir, Suriah, Bahrain, Yaman, Al-Jazirah dengan total 9 salinan. Jadi ada banyak macam perdebatan tentang namanya jumlah salinan yang terverifikasi yang dibuat oleh Utsman. Utsman burns all other manuscript with the text complete in the ink on the final copy dry. The duplicate copies dispatched. There was no need the numerous fragments of the Quran circulating in the people's hands, so all the such fragments were burned. Mus'ab bin Sa'ad asserted that the people were pleased with the Utsman dedication. At the very least, no one voiced any objection. Other report confirmed from this unanimous approval, including Ali bin Abi Thalib was say. Qala ala bin Abi Thalib qallallahu ma fi'li ladzi fa'ala fi mushaf ila an mala'i mina jami'an. Jadi Utsman setelah menyelesaikan semua manuskripnya atau menyelesaikan salinannya, Utsman tuh setelah tugas selesai, tinta pada salinan terakhir kering dan salinan rangkap dikirimkan. Tidak ada lagi kebutuhan akan banyaknya fragmen Al-Quran. Salinan rangkap dikirim, tidak ada lagi kebutuhan akan banyaknya fragmen Al-Quran yang beredar di tangan orang-orang. Maka semua fragmen tersebut dibakar. Mus'ab bin As'ad menyatakan bahwa orang yang senang dengan puasa Utsman tidak ada yang menyerahkan keberatan. Nah, setelah namanya selesai penulisan Al-Quran yang baru atau mushaf yang baru, Utsman tuh membakar mushaf-mushaf sebelumnya.
agar tidak adanya perdebatan antara mushaf yang baru dan mushaf yang lama. Oh, lanjut, Utsman instruction with the mushaf he sent. Yang pertama, Utsman declared that all personal mushaf different from his own should be burned, as well to the eliminate this world dangerous further strife. Yang kedua, ada the Utsman second injunction was not reset against the script of the mushaf. Unanimous agreement to dispose of or amends all earlier copies made Utsman script and spelling the new start from the on every Muslim learning the Quran had to convert with the Utsmani text. Jadi ada dua instruksi Utsman dengan mushaf yang dikirimkannya. Yang pertama, Utsman itu menetapkan bahwa semua mushaf pribadi yang beredar dengan mushaf miliknya harus dibakar karena kegagalan untuk mushaf-mushaf tersebut akan menimbulkan perselisihan yang lebih lanjut. Yang kedua, perintah kedua Utsman adalah untuk tidak membaca Al-Quran dengan cara yang bertentangan dengan naskah mushaf. Kesempatan bulat untuk membuang atau mengubah semua salinan tersebut menjadikan naskah dan ejaan Utsman sebagai standar baru. Sejak saat itu, setiap muslim membaca Al-Quran harus menyesuaikan diri dengan teks Utsman. Yang lanjut, ada Al-Hajj and his contribution to the Utsman. Uh, from the Caliph Utsman, now turn to the guest to Al-Hajj bin Yusuf at-Taqafi, governor of Iraq during the Umayyad Caliphate and a man considerable notoriety his in unflinching iron fist rule won him many Al-Fatih remarks in the annals of Iraq history. Jadi pada Khalifah Utsman, kini kita mengalihkan pandangan pada Al-Hajj bin Yusuf atau Qafi, wafat pada 95 Hijriah, gubernur Irak pada masa Khalifahannya Umayyah dan seorang tokoh yang cukup terkenal. Pemerintahan yang tegas dan tangan besi yang membuatnya mendapat banyak catatan dalam sejarah Irak. Ironisnya, ia berperan dalam mengabdikan diri pada Al-Quran. Meskipun pada hal ini pun ia tidak kekurangan musuh. Ibnu Abi Daud mengutip Auf bin Abi Jamilah yang menuduh bahwa Al-Hajj mengubah mushaf Utsmaniyah di 11 tempat. Meriksa lebih lanjut mengungkap bahwa Auf meskipun orang yang dapat dipercaya memiliki kejenuhan Syiah serta anti Umayyah. Jadi pada zaman itu pula Al-Hajj bin Yusuf at-Taqafi memiliki uh, dukungan atau sumbangan kepada mushaf Utsman. Lanjut pada bab 7 ada mushaf in the marketplace. In the early days, according Ibnu Mas'ud, a person designing a copy of the mushaf was simply disordered a volunteer and request his assistance. This is secondly by Ali bin Hussein, where request the mushaf are not book or sold, and that man would fetch his own punishment to the pupil and ask for volunteering scribes and string. The volunteer would then engage one after another till the task was complete. That Muhil was quarreled with the Ibrahim that I said people need mushaf to recite. Ibrahim replied with the persimmon and ink and have the help of volunteer. But with the Muslim population swelling beyond the frontiers of the Arabian Peninsula, the rise in demand for the copies the Quran placed tremendous strain the volunteer scribe and triggered the new phenomenon, the fate of the copies. Jadi pada mushaf itu karena pada saat itu mushaf tidak diperjualbelikan, maka dibutuhkan jari tulis ketika orang-orang membutuhkan mushaf untuk dibaca. Ibrahim menjawab, belilah perkamen dan tinta dan telah bantu pada sukarelawan. Namun dengan populasi muslim yang membengkak melampaui perbatasan banyak Arab, peningkatan permintaan akan salinan Al-Quran memberikan tekanan yang sangat besar pada para juru tulis sukarelawan dan memicu fenomena baru juru tulis bayaran. Jadi pada masa itu juga, karena pada saat masa itu mushaf itu tidak diperjualbelikan seperti pada saat ini, maka pada saat itu tuh orang tuh pada ingin menulis mushaf. Cuman Ibrahim tuh menjawab, beliau perkamen dan tinta dan bantuan para sukarelawan. Jadi dibutuh bantuan pada untuk juru tulis untuk menulis
mushaf. Nah, maka hal ini tuh didapat pertentangan dari banyak ulama karena kenapa dengan adanya juritus bayaran ini menjatuhkan seperti mushaf itu di namanya menyewaan, padahal mushaf ini harusnya wahyu yang diturunkan kepada Allah, yang udah ada manusia dari Allah untuk namanya membaca wahyunya itu untuk sebagai pembelajaran kita, tapi malah diperjualbelikan. Makanya banyak perdebatan pada masa itu antara disebarkan disebarkan secara gratis atau dibutuhkan juru tulis bayaran. Langsung menuju kesimpulan conclusion, the efficiency the Utsman and the force in the clear at least two ways. First, no Muslim province remained but that absorbed with this Mus'haf into this bloodstream, and second, that span 14 countries has not been able to corrupt and then the skeletal text of his Mus'haf to the manifestation of the Holy Quran. Miraculous nature and any expression fails. Later caliphs with consequent hope in the chronicle of posterity commissioned and dispensed further official copies, but nothing was ever sent forth which the contradicted Uthman universal standard. Over time, serpent alteration began to materialize in the Musaf, circulating within the community, which bore no effect on the pronunciation of word and meaning first. Uthman himself may have been familiar with aspects of the phenomenon is the as the as the question of the minimized written vowels. Keep away from first separator to avoid the use of dot was most likely mean as a deterrent to those who would memorize the Quran by themselves without proper guidance. But with the passing of time and no long such at that, the inclusion of the first separator become the norm. So let us examine the full implication of this over the next few chapter. Jadi kesimpulannya adalah keaktifan upaya Utsman itu terlihat jelas setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, tidak ada provinsi Muslim tidak menyerap mushaf di dalam alirannya, dan kedua, rentang waktu 14 abad tidak mampu merusak atau mengubah teks dasar mushafnya. Sungguh sebuah manifestasi dari sifat mukjizat Al-Quran. Penjelasan lain tidak ada yang berhasil pada khalifah selanjutnya. Mungkin untuk menjadi pijakan dalam sejarah generasi mendatang, memesan dan mengirimkan salinan resmi lebih lanjut, tetapi tidak ada yang pernah dikirimkan bertentangan dengan standar universal Utsman. Sering waktu perubahan permukaan mulai muncul pada mushaf yang beredar di masyarakat yang tidak berpengaruh pada pengucapan kata atau makna ayat. Utsman sendiri mungkin mengetahui aspek-aspek fenomena pemisah ayat dan menghindari penggunaan titik, kemudian bisa dimaksudkan sebagai pencegahan bagi mereka yang menghafal Al-Quran sendiri tanpa bimbingan yang tepat. Namun sering berjalan waktu dan bukan waktu yang lama, penyertaan diri dan bisa ayat menjadi normal. Nah, itu kesimpulan dari zaman Utsman. Jadi kesimpulan dapat kita ambil dari bab 6 dan bab 7 adalah bagaimana Al-Quran ini uh, berkembang ya dari zamannya Umar, terus berkembang di zamannya Utsman, disempurnakan di zamannya Utsman, yang dapat kita nikmati hingga pada saat ini. Jadi alasan pertama kenapa Al-Quran waktu itu tidak dibuka karena ada pertentangan, Nabi itu tidak pernah memerintahkan. Cuman dengan adanya mengetahui hal ini baik untuk kedepannya, untuk masa depan Muslim, maka hal ini disahkan oleh khalifah pada saat itu, dan akhirnya dibuatlah penulisan Al-Quran pada zaman Umar itu, pada zaman Zaid bin Thabit, dan disempurnakan pada zaman Utsman. Ya mungkin untuk pembahasannya cukup sampai di sini. Uh, Mungkin mohon maaf atas segala kesalahan kata yang saya buat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin kita bisa menyempurnakan pengetahuan kita melalui video-video yang lainnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.